Halo semuanya. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua ya. Sehat. Ya. Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Sepertinya sudah hadir, cuman ada beberapa yang masih menunggu proses join ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada komandan kita, Arbay Sirijali, untuk memimpin doa. Silahkan nak, Arbay. Sebelum mulai kita doa dimulai. Doa selesai. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Arbay. Ya, Ibu share screen dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia. Ya. Yaitu submaterinya pemahaman lokasi melalui peta. Adapun kompetensi dasar adalah memahami konsep ruang, lokasi, distribusi potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu minta Ripa untuk membacakan tujuan pembelajaran kita, Nak. Ripa, boleh dibacakan, Nak, tujuan pembelajarannya. Mungkin kendala sinyal ya. Baik, akan Ibu baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian peta dan dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu merinci komponen peta dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyajikan dan mempresentasikan fungsi peta dan komponen penyusunan peta. Nah, adapun cakupan materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian peta, yang kedua komponen penyusunan peta, dan yang ketiga adalah fungsi peta. Dan ini yang harus kalian perhatikan. Untuk teknik penilaiannya, biar kalian semua tahu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana penilaian hari ini. Yang pertama, Ibu akan menilai sikap. Di antaranya rasa ingin tahu, tanggung jawab, keaktifan, dan kerjasama. Rasa ingin tahunya dari mana nanti? Nah, pada saat kalian mengajukan pertanyaan. Kemudian tanggung jawabnya di mana? Pada saat kalian mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan. Kemudian keaktifan dan kerjasamanya pada saat diskusi. Kemudian untuk penilaian yang kedua, ya, yaitu penilaian pengetahuan. Ibu akan mengukur pemahaman dan penguasaan kalian terhadap materi melalui latihan soal nanti yang tadi linknya sudah Ibu bagikan ya, Google Form. Sudah? Sudah Ibu bagikan. Tapi nanti membukanya nak ya setelah pembelajaran kita selesai. Kemudian untuk yang ketiga, yang ketiganya penilaian keterampilan. Nah, apa saja itu? Yang pertama penilaian pada saat kalian presentasi, yaitu
kemampuan presentasi, kemampuan berargumentasi, dan kemampuan kalian menjawab serta penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini. Dan untuk yang terakhir, Ibu akan menilai kalian pada saat berdiskusi. Yang pertama itu mengenai pemahaman materi, kemudian kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan kalian berkontribusi, dan kemampuan menerima pendapat teman. Nah, mungkin berkontribusi itu bingung ya, apa sih itu kemampuan berkontribusi? Nah, kemampuan berkontribusi itu adalah kalian menyumbangkan pemikiran kalian diskusi yang sedang berlangsung, ya. Nah, pesan Ibu hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, selalu bersemangat, selalu menjaga kesehatan, dan tentunya apa ya, kalian harus selalu aktif belajar, apalagi hari ini Ibu lihat siswa Ibu semuanya bersemangat. Ibu maunya semua siswa yang hadir di kelas kita hari ini menyadari bahwa pendidikan itu adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan diri sejak hari ini. Artinya, bagi orang-orang yang hari ini tidak mempersiapkan dirinya, ke depannya nanti akan ketinggalan, ya nak ya. Baiklah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran lagi, Ibu mau bertanya dulu. Masih ingat materi pembelajaran minggu yang lalu? Masih ingat? Tentang apa, nak? Silahkan dijawab. Materi tentang apa, nak? Tentang interaksi. Ya, tentang ruang dan interaksi antar ruang. Betul tidak? Betul ya. Baik. Interaksi menciptakan sebuah hubungan. Nah, contohnya hubungan pertemanan atau hubungan persahabatan yang kalian lakukan saat ini dengan teman-teman. Ya. Ya. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang pernah berkunjung ke rumah teman di luar desanya atau di luar kota? Silakan dijawab. Ada yang ada. Kemana, nak? Ria ya. Kemana, nak? Berkunjungnya? Atau Sahpa? Sahpa berkunjung ke rumah Pauja? Iya. Ada? Oh iya, Bu. Dari Palangka ke Sampit, Bu. Oh, dari Palangka ke Sampit. Pernah kesasar nggak? Enggak. Belum. Kenapa tidak kesasar? Karena ada yang menunjukkan jalan. Seandainya Sahpa pergi sendiri, kira-kira gimana? Apa yang akan dilakukan? Pasti bakal kesasar. Oh, pasti akan kesasar. Ya, soalnya belum hafal. Soalnya Sahpa bilang dia belum hafal jalan di Sampit karena dia dari Puruk Sahu mainnya ke Palangkaraya sama orang tua, terus ke Sampit sama orang tua juga ya, Sahpa ya. Nah, jadi otomatis dia belum hafal jalan. Nah, kenapa Ibu bertanya tentang itu hari ini? Karena kita akan belajar tentang peta. Apa itu peta? Ya, ada yang tahu apa peta? Baiklah, gini aja. Peta itu salah satu fungsinya adalah sebagai penunjuk arah, nak. Jadi peta itu fungsinya sebagai penunjuk arah agar kita tidak kesasar, seperti yang tadi Sahpa bilang, ya. Lanjutnya. Nah, hari ini materi kita yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Materi pertama yaitu mengenai pengertian peta. Nah, silakan kalian lihat, pengertian peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, adapun unsur peta atau komponen peta dalam bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi, tentunya kalian sudah membaca ya. Komponen peta itu ada 8, diantaranya ada judul peta, ada insert, ada petunjuk arah atau orientasi utara, ada simbol, ada legenda, ada
sumber peta dan ada tahun Skala. pembuatan peta juga skala. Bagus. Ya. Selanjutnya fungsi peta. Nah, tadi sudah Ibu pancing kalian dengan pertanyaan di depan tadi ya. Nah, jadi fungsi peta diantaranya adalah untuk menunjukkan posisi, menggambarkan bentuk permukaan bumi. Peta juga bisa sebagai petunjuk, bisa juga untuk merencanakan pembangunan. Ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti silakan kalian mencari sendiri karena kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana Ibu menginginkan anak-anak Ibu ini menjadi siswa yang mandiri, bisa menambah ilmu pengetahuannya melalui sumber-sumber yang lain selain yang Ibu berikan. Misalnya, kalian bisa membaca buku paket yang sudah Ibu berikan, atau berkunjung ke perpustakaan sekolah, ya, atau juga googling di internet. Nah, biar pengetahuan tentang petanya semakin luas. Selanjutnya, nah itu tadi peta bisa berfungsi sebagai menentukan letak ya di atas permukaan bumi. Nah, ini gambar letak astronomis Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan letak astronomis Indonesia? Silahkan. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Ya. 6 derajat. Dapat di 6 derajat lintang utara. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sedangkan letak geografis Indonesia berada di posisi silang, yaitu antara 2 samudra dan 2 benua. Ada yang bisa menyebutkan? 2 benua. Iya, 2 samudranya ada yang bisa menyebutkan? Samudra Pasifik dan Samudra India. Iya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian di antara 2 benua. Benua apa namanya? Benua Asia dan benua Australia. Benua Asia dan benua Australia. Bagus sekali anak-anak itu. Iya. Benua Asia dan Australia. Iya, bagus. Related. Ya. Baiklah. Tadi Ibu sudah menjelaskan secara ringkas ya tentang materi yang kita akan bahas hari ini. Nah, dan kalian tentunya tadi sudah membaca juga ya di bahan ajar. Nah, silahkan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami. Silakan, Nak. Kelompok 1. Saya Bu. Ya, silakan. Safa, ajukan pertanyaan. Oh, ini kita belum bagi kelompok ya. Individu aja ini. Ya, silakan, Safa. Iya. Apa tujuan dari pembuatan peta? Iya, Safa bertanya apa tujuan dari pembuatan peta. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bagus sekali pertanyaannya ya. Selanjutnya, siapa Nak yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Ayo. Pertanyaan berikutnya, Nak. Apa yang dimaksud itu? Apa yang dimaksud dengan peta ya? Skala peta. Oh, skala peta. Skala, apa yang dimaksud dengan skala peta? Baik, sudah 2 pertanyaan dari teman kalian. Ada lagi pertanyaannya? Belum, Bu. Iya, silakan Nak. Siapa? Lila? Nah, apa alasan orang membuat peta, Bu? Apa alasan orang membuat peta? Iya. Mungkin itu maksudnya apa sih fungsinya peta ya? Sehingga orang membuat peta itu apa alasannya, tentu ada fungsinya ya. Selanjutnya?
Ada lagi? Iya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, ya, itu nanti akan Ibu masukkan ke dalam LKPD dan kalian akan menjawab pertanyaan itu secara berkelompok. Untuk itu Ibu akan membagi kelompok kalian dulu. Kelompok 1 Sahpa, siapa lagi ya? Sahpa, Ripa dan kawan-kawan. Kelompok 2 Panina ya. Kelompok 3 Arbay dan kawan-kawan. Nah, Ibu akan tampilkan dulu tugas yang akan kalian lakukan hari ini. ISIM 1. Kelompok yang kemarin ya, Bu? Iya. Kelompoknya tetap yang kemarin ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sudah Ibu masukkan ke dalam LKPD, silakan kalian menjawabnya nanti secara berdiskusi kelompok. Gunakan WhatsApp grup yang sudah kita buat, ya, yang sudah Ibu bagi, supaya kalian bisa berdiskusi di situ. Tetapi untuk diskusi awalnya, kalian Ibu minta berdiskusi di meeting Zoom kita ini dulu. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaannya tadi antara lain adalah yang pertama, jawablah dengan benar dan tepat tentang fungsi peta. Kemudian, apa tujuan pembuatan peta? Dan yang ketiga, jawablah secara terperinci komponen atau unsur-unsur peta. Kira-kira bisa Nak menjawabnya Nak? Dari ketiga Bisa. tadi? Bisa, Bu. Harus bisa dong ya. Karena pertanyaannya tadi juga muncul dari kalian. Ya, pertanyaannya muncul dari kalian. Nah, untuk itu silakan dijawab bersama. Caranya silakan kalian mencari informasi sendiri karena Ibu yakin dari bahan ajar yang Ibu berikan itu tidak lengkap. Itu hanya garis besarnya saja. Silakan mencari jawabannya pada buku paket yang sudah Ibu pinjamkan. Kemudian kalian bisa googling di internet. Atau silahkan datang ke perpustakaan kalau memungkinkan ya Nak ya. Jadi waktu kalian untuk berdiskusi hari ini sekitar 30 menit untuk menjawab 3 soal tadi. Nah, Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi. Ya, kelompok 1, bagaimana ini? Silahkan kelompok 1. Jadi, Jadi yang nulis jawabannya ini perwakilannya doang atau ini satu-satu, Bu? Anggotanya. Perwakilan saja, Nak. Jadi kalian boleh berdiskusi di sini. Misalnya jawaban nomor 1 tuh kira-kira apa, jadi satu orang nanti yang menulis. Kalau misalnya di dalam forum kita ini agak sulit karena berbicaranya cepat, otomatis nulisnya sulit ya. Sambil diketik di WA saja jawabannya. Atau direkam suaranya di WA biar juru tulisnya bisa menuliskan jawaban. Dan semua anggota harus berkontribusi ya dalam memberikan jawaban. Kalau kelompok 2, mana kelompok 2 suaranya, Nok? Kira-kira bagaimana kelompok 2? Siapa yang dari kelompok 2 tadi? Saja. Yang dari kelompok 2 siapa Hadir. tadi, Nak? Siapa? Panina? Siapa selain Panina siapa, Nak? Belum, Bu, Siti Narmaya. Iya, silakan Siti Nurmaya. Gimana nih kesepakatan dengan teman-temannya untuk diskusi kelompoknya? Siapa yang jadi juru tulisnya siapa? Ya. Belum nih, Boy. Dari nulisnya. Ya, kata Siti Nurmaya yang menulis jawaban Siti Nurmaya. Jadi teman-teman silakan berkontribusi ya, memberikan jawaban melalui rekaman suara di WA-nya atau diketik aja di chat ya. Selanjutnya untuk kelompok 3, Nur Rahmah ya kalau nggak salah ya. Dan Arbay. Silahkan, Bay. Gimana, Bay? Untuk kelompoknya Arbay.
Siapa yang nulis? Sera kelompok 3 juga? Sera kelompok 1. Oh, kelompok 1. Yang kelompok 3 siapa ya? Oh ya, Ria. Gimana Ria? Untuk diskusinya? Oh iya, kata Ria dia nanti yang menulis. Jadi teman-teman yang lain silahkan berdiskusi melalui WhatsApp dulu ya. Ya, nanti Ibu akan memantau kalian pada saat berdiskusi di WhatsApp. Boleh tadi berupa chat, boleh berupa rekaman suara. Ya, silahkan kalian mundur dulu nak dari meeting kita. Setelah ini kita akan masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu presentasi hasil diskusi kelompok. Silahkan bekerja, laksanakan. Halo semua, bagaimana dengan kegiatan diskusinya tadi? Ada kendala atau masalah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ada, Bu. Tidak ada kesulitan ya, Nak? Ada, Bu. Iya, Ibu yakin kalian ini semuanya siswa yang mandiri, yang aktif dan rajin. Ya, baiklah. Kalau semuanya tidak ada kendala, tidak ada masalah, sudah selesai belum? Ininya, pekerjaannya? Sudah. Baik. Kalau begitu, Ibu meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silahkan kelompok mana dulu ya? Kelompok 1, 2, 3. Silahkan yang mana? Ibu tunjuk ya, kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Silahkan. Untuk memaparkan hasil diskusinya, yaitu mengenai tentang fungsi peta, tujuan peta, dan komponen atau unsur-unsur yang terdapat pada peta. Silahkan kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Ada yang sudah join, nak? Belum ada ya? Belum, Bu. Iya, Geo. Boleh, Geo? Bacakan hasil diskusinya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Aisyah, Madalena, Siti Nurmaya. Pertama, fungsi peta antara lain atau letak permukaan bentuk permukaan bumi sehingga kompak terlihat jelas. 3. Juga menyajikan data tentang potensi daerah. 4. Peta bisa sebagai petunjuk arah jika tersesat untuk menuju suatu tempat. 5. Juga bisa untuk merencanakan pembangunan dan menganalisis kondisi wilayah. 2. Antara lain mengetahui jarak suatu tempat dengan tempat yang lainnya, untuk mengetahui penyebaran wilayah di permukaan bumi. 3. Untuk mengetahui suatu tempat. 4. Untuk mengetahui persebaran wilayah yang berpotensi. Unsur atau komponen peta antara lain: 1. Judul, 2. arah, 3. tanda, 5. simbol, 6. insert, 7. warna peta. Sudah, Geo? Sudah selesai, Geo? Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh Geo Andina. Nah, dari kelompok yang lain, silahkan.
Kelompok 1, wakilnya siapa nak? Kelompok 1, silakan. Lila Leka dengan Syafa, Bu. Silakan, Lila Leka atau Syafa ya? Ya, Lila Leka aja, Bu. Lila Leka. Silakan nak, Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Waalaikumsalam. 1. Nomor 1, fungsi peta antara lain menunjukkan posisi atau letak di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga jelas terlihat. Iya. Peta juga menunjukkan tentang potensi daerah menuju suatu tempat untuk merencanakan pembangunan dan menganalisis kondisi wilayah. Nomor 2, tujuan peta antara lain untuk mengetahui jarak suatu tempat dengan tempat lainnya, untuk mengetahui persebaran wilayah di muka bumi, untuk mengetahui arah suatu tempat, untuk mengetahui persebaran wilayah yang berpotensi. 3, komponen atau unsur-unsur peta. Yang pertama ada judul peta, petunjuk arah atau orientasi utara, legend, skala peta, simbol peta, insert, garis koordinat, dan sumber peta. Iya. Cukup itu Lila dari kelompok 1? Iya, bagus sekali ya kelompok 1 yang sudah diwakili oleh Lila. Jawabannya komplit ya. Nah, berikutnya kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi kami dari kelompok 3. Ya. Nomor 1. Tujuan pembuatan peta adalah membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan analisis data spesial, misalnya perhitungan kolom, menyiapkan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan. Nomor 2, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional dan tercetak hingga peta digital yang peta adalah untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Fungsi peta untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Fungsi peta untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti benua, negara-negara, gunung, sungai, dan bentuk lainnya. 4. Komponen dan unsur-unsur peta. Ada 11 komponen peta yang perlu kita ketahui, termasuk 1. Judul, 2. Mata angina, 2. Legenda, 4. Garis astronomi, 5. Peta, 6. Tahun pembuatan, 7. Skala, 8. Insert peta, 9. Simbol peta, 10. Lettering, 11. Warna peta. Iya, sudah selesai kelompok 3? Oh iya, Sudah. bagus sekali hasil diskusi kalian yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman tadi ya. Nah, dari materi tadi atau dari bahan diskusi tadi, ada yang belum dipahami, nak? Ya, kalau sudah mengerti, Ibu minta kalian untuk bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa mewakili? 1 kesimpulan, 2, 3, dan 4 mungkin, atau bahkan lebih kesimpulannya, silakan. Ya, silakan. Peta berfungsi menunjukkan posisi letak permukaan bumi. Peta juga menyajikan data tentang potensi daerah. Iya, bagus sekali, Ripa. Dari kesimpulan yang diungkapkan Ripa ya. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini?
Ya, Lila silakan nak. Peta berfungsi menunjukkan posisi Ya, yang lain? Lila hilang sinyalnya. Ulun, Bu. Ya, silakan. Silakan nak. Ya. Nah, ini Lila sudah muncul. Lanjutkan Lila. Tadi terputus nak. Nggih. Peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau letak di permukaan bumi. Peta juga menyajikan data tentang potensi daerah. Iya, bagus sekali. Siapa lagi yang punya kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Iya, silakan. Arbay. Komandan kita nih. Yang digambarkan pada bidang data dengan menggunakan skala. Iya, kata Arbay, peta adalah apa? Bagian. Iya, yang digambarkan dalam sebuah bidang datar. Iya. Iya, Arbay ya. Bagus sekali Arbay. Dia begitu jelas membacakan atau menyebutkan tentang pengertian peta. Baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan kesimpulan dari kalian semua. Nah, untuk itu mari kita kembali bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita. Silahkan lihat pada layar kalian. Ya, kesimpulan kita yang pertama yang Ibu ambil dari jawabannya teman-teman kalian tadi, yang pertama bahwa peta memiliki 8 komponen, yaitu yang pertama judul peta, yang kedua ada skala peta, yang ketiga orientasi utara atau petunjuk arah ya. Kemudian ada simbol peta, ada garis koordinat, ada insert, legenda, dan sumber peta. Kemudian kesimpulan kita yang kedua, peta memiliki 2 macam skala, yaitu skala angka dan grafis. Nah, tadi ada yang menjawab di kegiatan diskusi ya, untuk menjawab di LKPD-nya tadi ada skala. Nah, yang berikutnya, peta berfungsi sebagai 1. Bisa menunjukkan posisi atau letak di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat. Kemudian, peta juga menyajikan data tentang potensi daerah. Kemudian lagi selanjutnya, peta bisa sebagai petunjuk arah jika tersesat untuk menuju suatu tempat. Nah, peta juga bisa untuk merencanakan pembangunan dan menganalisis kondisi wilayah. Ya, Ibu rasa untuk pembelajaran kita hari ini hasil yang kalian capai dari diskusi maupun presentasinya semuanya sangat bagus ya. Ibu sangat bahagia sekali, anak Ibu sudah sepertinya mengerti bahwa peta itu apa, fungsinya untuk apa. Kemudian tujuan pembuatan peta itu untuk apa. Nah, tapi ini ada tambahan buat kalian. Sekarang itu kita sudah dipermudah ya nak ya. Misalnya tadi Ibu sudah bertanya di awal, apakah ketika kamu ke suatu daerah yang baru, kamu ada risiko bisa tersesat? Jawabannya tadi iya, karena kita belum hafal jalan, belum mengerti wilayahnya. Sekarang kalian sudah dipermudah ya. Kita bisa menemukan arah atau menemukan suatu lokasi itu melalui GPRS namanya, GPRS nak, yang melalui internet. Ada yang pernah mencoba Google Maps? Ya. Nah, jadi nanti apabila kalian ke suatu wilayah dan kalian kebetulan membawa HP, insya Allah anak-anak Ibu tidak akan lagi tersesat karena kita sudah dibantu atau dipermudah oleh adanya aplikasi
Google Map atau GPRS ya. Ibu rasa untuk hari ini capaian kalian sudah cukup bagus, tetapi Ibu ingin mengetahui lebih jauh lagi penguasaan kalian terhadap materi ini, ya. Silahkan kalian jawab soal latihan pada Google Form yang linknya tadi Ibu bagi pada saat kalian diskusi ya. Silahkan nanti dibuka linknya. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar materi yang baru mengenai letak dan luas Indonesia. Nah, Ibu minta supaya kalian membaca buku paketnya karena nanti minggu depan kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia itu ya. Sambil juga browsing di internet ya, Nak ya. Nah, sampai sekian dulu Ibu meminta satu orang untuk berdoa. Geo Andina mungkin, silahkan Geo. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kehilapan, ya. Begitupun dengan kalian, karena kalian semuanya anak-anak Ibu yang Ibu sayangi ya. Tetap jaga kesehatan, selalu rajin belajar, sampai ketemu di sekolah. Kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.